Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eudia Sinti Ciamnifu, NIM 2003030030, kelas Sosiologi A semester 3. Di sini saya akan mereview buku yang keempat, mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Pilihan yang rasional, teori advokasi dan kritik. Yang pertama, metode penurunan abstraksi. Sosiologi pilihan rasional adalah antara lain dengan mencoba untuk menggabungkan keuntungan dari penelitian yang dipandu teori, seperti ditemukan di bidang ekonomi dengan tradisi empiris sosiologi yang kuat. Untuk berhasil dalam upaya ini, di mana upaya sebelumnya tidak perlu untuk menemukan alat metodologis baru. Dalam urutan untuk menemukan solusi yang memadai, pertama-tama perlu untuk mencari tahu mengapa kombinasi keunggulan ini tidak berhasil di masa lalu. Maka perlu untuk menanggung perkembangan metodologis di masa lalu, terutama poin-poin berikut. Pertama, disagregasi teori utilitas menjadi anti-asumsi yang tetap sifat manusia dan sabuk variabel asumsi jembatan yang dapat dikenakan metode penurunan abstraksi atau kedekatan dengan kenyataan. Dan kedua, heuristik yang dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian tentang asumsi jembatan yang tepat saat menggunakan metode pengurangan abstraksi. Yang berikut beberapa perbedaan inti. Pembuatan model telah dikaitkan terutama dengan pencapaian kekuatan analitis. Persyaratannya adalah buatlah sesederhana mungkin. Untuk meningkatkan akurasi empiris model, kita harus menambahkan persyaratan. Buatlah serumit yang diperlukan. Metode pengurangan abstraksi atau penurunan penyederhanaan, upaya untuk mencapai analisis yang didorong oleh teori atau akurasi empiris dengan mengambil pembangunan model menjadi urutan versi dari teori, di mana akurasi empiris didekati secara bertahap. Sementara versi awal teori memberikan kekuatan analitis dalam urutan untuk mencapai ini, yaitu untuk menghindari jebakan sebelumnya. Upaya penting untuk mengamati beberapa perbedaan metodologis yang sering diabaikan di masa lalu. Teori inti dari asumsi jembatan. Sebuah teori inti terdiri dari sejumlah ide panduan yang dibuat lebih spesifik, dengan asumsi tambahan yang dijembatani kesenjangan antara inti dan lebih atau realita yang kurang disederhanakan. Oleh karena itu, asumsi tambahan ini disebut asumsi jembatan. Perbedaan ini harus dikontraskan dengan teori bajingan, di mana asumsi inti dan jembatan adalah digabungkan menjadi satu paket. Misalnya, jika perilaku rasional adalah menurut definisi yang dimaksud untuk memasukkan maksimalisasi keuntungan, kemudian rasionalitas atau sebagai teori inti terkait dengan erat dan maksimalisasi keuntungan menjadi satu teori bajingan. Yang berikut asumsi. Metode pengurangan abstraksi tidak terbatas pada jembatan asumsi. Semua asumsi yang dibuat dalam pembuatan model adalah untuk metode, dan dengan demikian heuristik kombinasi keunggulan analitis masyarakat atau tingkat kolektif dengan keunggulan teoritis atau penjelasan. Dari individu memerlukan struktur penjelasan ganda. Yang langkah pertama menjelaskan efek individu dalam konteks sosial. Langkah kedua menjelaskan bagaimana efek individu diubah menjadi efek kolektif. Untuk alasan ini, satu juga membutuhkan asumsi aktor dan asumsi transformasi. Dan karena model harus diuji, maka diperlukan asumsi pengukuran. Biarkan secara singkat mengambil masing-masing jenis asumsi ini. Yang berikut, peran modal tingkat tujuan dalam sosiologi. Saya menggunakan model frase dari tingkat yang bertujuan daripada model pilihan rasional atau pilihan rasional Foy untuk menekankan bahwa ada kelas yang luar dari fundamental model serupa di semua ilmu sosial. Model ini bertumpu pada asumsi bahwa aktor bersifat purposive, yaitu bahwa mereka bertindak dengan cara-cara yang cenderung menghasilkan hasil yang bermanfaat. Asumsi ini mendasari teori-teori pilihan rasional dan ilmu ekonomi, teori pertukaran dalam sosiologi, dan teori penilaian dan keputusan membuat dalam psikologi. Meskipun prevalensi model ini, penggunaannya dalam sosiologi masih relatif,
jarang terbatas, terutama untuk analisis hubungan interpersonal dalam kelompok kecil. Baru-baru ini telah dilakukan upaya untuk sosiologi menggunakan tindakan bertujuan dalam memahami fungsi sosial yang lebih besar dari sistem. Ini percobaan telah sangat dipengaruhi oleh teori pilihan rasional ekonomi, termasuk penerapannya pada keputusan dan pasar mulung di dalam studi pilihan publik. Karena sosiologi yang bersangkutan terutama dengan berfungsinya sistem sosial, kegunaan modal tingkat bertujuan dalam sosiologi bergantung pada pembuatan hubungan yang tepat antar karakteristik sistem sosial, berperilaku aktor individu atau koneksi makro-mikro, dan antara perilaku aktor individu dan hasil sistemik yang muncul dari tindakan gabungan dari banyak aktor atau koneksi mikro-makro. Yang berikut, modal tindakan tujuan. Meskipun modal tindakan purposive yang telah muncul di berbagai disiplin ilmu sosial berbeda dengan sifat asumsi yang dibuat tentang tindakan bertujuan, mereka berbagi dasar proposisi bahwa manusia termotivasi untuk mencapai kesenangan dan menghindari rasa sakit, dan bahwa motivasi ini mengarahkan mereka untuk bertindak dengan cara yang setidaknya dan batas-batas informasi yang mereka miliki, dan kemampuan mereka untuk memprediksi masa depan dapat diharapkan untuk menghasilkan lebih besar imbalan daripada biaya. Jika imbalan dan biaya didefinisikan secara subjektif dan individu diasumsikan bertindak dalam pelayanan tujuan subjektif ini, proposisi menghubungkan nilai dengan tindakan. Paradigma pilihan rasional yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi tidak hanya mendefinisikan perilaku rasional sebagai tindak dalam melayani preferensi untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat, tetapi sebagai maksimalkan laba bersih. Model pilihan rasional menerima perlakuan formal yang rinci dalam teori utilitas yang diharapkan, yang berkaitan dengan pilihan di antara alternatif, di mana probabilitas dapat dikaitkan dengan konsekuensi yang diharapkan terjadi dari alternatif. Yang berikut, asal sosial nilai dan kepercayaan. Teori tindakan purposive tidak dengan sendirinya menentukan nilai dan keyakinan aktual yang dipegang individu, dan mereka tidak mengatakan apa-apa tentang asal-usul nilai dan keyakinan tersebut. Mereka hanya memajukan postulat bahwa tindakan manusia diarahkan pada tujuan. Mereka teori tentang cara orang mengingat nilai dan keyakinan mereka, membuat pilihan untuk dapat memprediksi tindak. Postulat dari tindakan bertujuan harus dikaitkan dengan serangkaian asumsi tambahan tentang nilai dan keyakinan aktor. Asumsi substansif ini bersama dengan postulat tindakan yang bertujuan diperlukan di tempat. Sampai saat ini, masalah utama dengan penerapan modal tindakan yang bertujuan khususnya di bidang-bidang seperti ekonomi dan ilmu politik, di mana minat utama adalah hasil tindak agregat adalah bahwa postulat tindakan ini bertujuan memiliki asumsi yang sewenang-wenang dan sempit tentang apa individu menghargai dan percaya. Misalnya, pada umumnya diasumsikan bahwa individu berusaha untuk memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri. Yang berikut, prinsip-prinsip pilihan dan masalah dari teori yang memuaskan. Teori dasar adalah teori pilihan rasional yang memuaskan. Ini memuaskan karena itu benar apa yang disarankan Coleman bahwa teori semacam ini harus dilakukan. Hanya itu saja menjelaskan perilaku sistem sosial dalam hal perilaku aktor. Menghubungkan keduanya secara teoritis sambil memodalkan sumber tindakan individu, itu juga membuat prediksi dan memiliki yang telah diuji secara eksperimental. Saya akan membahas masalah-masalah itu nanti. Sesuatu harus dikatakan tentang teori dasar bagi mereka sebelum tindak mengenalnya. Istilah dasar mengacu pertama dengan pepatah terkenal Einstein bahwa teori harus terdiri dari unsur-unsur sesederhana dan sedikit mungkin. Dan kedua, memudahkan teori yang digunakan. Teori dasar memiliki 3 komponen, yaitu prinsip hukum dan prosedur untuk memodelkan fenomena sosial.
Bahkan fisik teori memiliki 3 komponen yang sama. Di tempat lain, ketiganya telah dihadirkan dan diterapkan pada berbagai masalah. Dan ketiga komponen tersebut dengan kegunaannya dalam beberapa aplikasi. Yang berikut pertanyaan rasionalitas. Masalah tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan bahwa rasionalitas bekerja pada dua fungsi yang sangat berbeda dalam teori. Pada rentan yang sangat sempit, kondisi rasionalitas beroperasi seperti hukum yang menghasilkan prediksi dan penjelasan. Di tempat lain, rasionalitas beroperasi seperti teori prinsip yang fungsinya untuk menimbulkan masalah dalam teori. Begitu rasionalitas menimbulkan masalah, prosedur lain dibangkitkan untuk menghasilkan penjelasan dan prediksi. Karena menimbulkan masalah sistematis, menjadikan penurut rasionalitas melakukan fungsi yang sangat penting. Rasionalitas menjelaskan aktivitas untuk kondisi sempit tertentu. Yang berikut, maksimalan tunggal aktor dan realisasinya dalam tindakan yang dilakukan. Sebagai contoh, studi Elster pada tahun 1979 dalam rasionalitas dan irasionalitas berfokus pada tindakan yang biasa dilakukan orang sendirian. Sebut ini dengan kondisi yang lebih sempit dari rasionalitas. Maksud saya untuk memasukkan dalam kondisi ini ke semua game, di mana satu strategi secara ketat mendominasi semua yang lain, di mana imbalannya diberikan secara otomatis dalam kondisi yang lebih sempit. Itulah rasionalitas, berfungsi sebagai hukum. Dalam istilah Elster, kondisi rasionalitas yang lebih sempit meliputi keputusan parametrik dan mengecualikan keputusan strategis. Dalam keputusan parametrik, agen menghadapi kendala yang eksternal dan beberapa pengertian yang diberikan atau parametrik. Situasi strategis dicirikan oleh saling ketergantungan dan kepuasan. Kasus ini di mana satu strategi sangat mendominasi, termasuk dalam kondisi yang lebih sempit, karena meskipun secara teknis strategis, masing-masing aktor dapat mengambil seperti yang diberikan pilihan yang lain. Dalam kondisi yang lebih sempit adalah paradoks pemungutan suara yang terkenal yang menyangkut pilihan dan tindakan individu. Di bawah kondisi nilai yang diketahui, manfaat yang didapat dari voting sangat kecil, sedangkan biaya pemungutan suara meskipun kecil adalah terbatas. Dengan demikian, rasionalitas memprediksi bahwa orang tidak memilih saat mengakui secara paradoks bahwa banyak yang seringkali sebagian besar memilih catatan bahwa tindakan pemungutan suara diberlakukan sebagai sepenuhnya tergantung pada pilihan masing-masing aktor yang dianggap sendiri. Jadi begitu penilaian keduanya alternatif diberikan asumsi. Yang berikut hubungan sosial. Saya menganggap bahwa perhatian utama sosiologi adalah sosial. Adalah teori tindakan sosial tetapi mempertimbangkan tindakan hanya dalam hubungan sosial. Struktur terdiri dari hubungan yang terhubung, yaitu hubungan yang digunakan dalam teori sebagai blok bangunan untuk mengembangkan formulasi untuk struktur ke sejauh mana sosiologi berkaitan dengan struktur sosial. Sudut pandang itu adalah tindakan dalam hubungan sosial yang lebih perhatian pusat. Hubungan selalu berada di luar kondisi yang sempit dari rasionalitas untuk semua alasan dan sering juga untuk kedua. Pertama, imbalan tidak otomatis, yaitu imbalan dalam hubungan sosial adalah sumber daya yang dibawa oleh para aktor kepada mereka. Apakah imbalan terjadi tergantung pada apakah sumber daya yang ditransmisikan dan diterima, yang pada gilirannya selalu ditentukan oleh keputusan dua atau lebih banyak aktor. Misalnya sebagai gantinya kedua aktor harus menyetujui tingkat untuk pertukaran terjadi. Karena imbalan terjadi ketika aktor mengirimkan sumber daya satu sama lain, mereka tidak otomatis dan pertukaran seperti semua hubungan selalu berada di luar kondisi yang lebih sempit. Yang berikut, pasar versus pandangan struktural. Pasar tidak secara logis atau historis sebelum yang lain. Hubungan tidak ada lagi yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Selain pengobatan yang mengasumsikan baik, seperti yang terlihat di atas, semua hubungan pertukaran jenis pasar tidak dibayangkan tanpa paksaan dan penegakan hak.
Sama seperti pasar tidak ditemukan secara teori tanpa negara, mereka tidak secara historis sebelum negara. Sebagai Gilham telah menunjukkan perkembangan pasar modern berjalan dengan bergandengan tangan dengan perkembangan negara modern dan penegakan hak milik secara paksa. Asumsi Becker bahwa semua struktur dapat diperlakukan sebagai pasar yang mengandung bias yang kuat. Jika seseorang memperlakukan semua struktur sebagai pasar, hanya struktur yang sebenarnya adalah pasar, adalah struktur yang baik, sementara yang lain menjadi lebih kurang sempurna atau cacat. Jadi, bias untuk pasar struktur dimasukkan ke dalam pendekatan ekonomi dan cara yang tergabung dengan menghasilkan kesimpulan ekonomi yang tidak lebih ekspresi bias. Saya tidak melihat cara untuk menghindari bias semacam ini, tapi dengan menjatuhkan asumsi pasar. Yang berikut pencapaian global memesan. Dalam masyarakat heterogen, dua tradisi teoritis yang sangat berbeda muncul untuk menjelaskan tatanan sosial. Tradisi pertama yaitu paling populer di kalangan ahli teori pilihan rasional. Berasal dari Hobby, ide utamanya adalah bahwa pesanan yang dihasilkan dari sejumlah besar keputusan independen untuk menghasilkan hak dan kebebasan individu kepada negara yang memaksa sebagai imbalan atau jaminan keamanan bagi orang-orang dan properti mereka, serta pembentukan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan, pengalihan berbagai hak individu ini dan kebebasan negara tidak dengan sendirinya menghasilkan ketertiban. Namun karena individu masih memiliki insensif untuk mengganggu memesan ketika mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan melakukan tindakan negara yang cukup sumber daya untuk menjaga ketertiban yang hanya melalui kepolisian. Ini mengapa Weber menggunakan konsep legitimasi yang terkenal. Yang berikut, masalah ketentuan sosial di masyarakat heterogen. Untuk memahami variasi dalam tatanan sosial di antara homogen, masyarakat membutuhkan apresiasi terhadap faktor-faktor yang memungkinkan satu masyarakat untuk melakukan kontrol sosial lebih efektif dari apa yang lain. Meskipun mekanisme kontrol sosial tetap beroperasi dalam masyarakat yang heterogen, satu perbedaan utama membuat pencapaian tatanan sosial agak lebih sulit untuk menangkap analitis dalam masyarakat ini. Ancaman utama untuk tatanan sosial dalam masyarakat homogen berasal dari individu sendiri atau karena semua kelompok dalam masyarakat. Seperti itu akan cenderung memiliki kesamaan norma dan nilai. Tetapi dalam masyarakat yang heterogen, ancaman terhadap ketertiban dapat berasal dari kelompok maupun individu. Susunan otoritasi normatif dalam masyarakat homogen berpusat di sekitar rata-rata tunggal dengan variasi yang relatif kecil, namun ada dua jenis masyarakat heterogen yang sangat berbeda. Satu jenis dibedakan di masyarakat homogen dalam derajat, sementara masih hanya ada satu yang di bawah rata-rata distribusi atau jauh lebih luas dari sekitar rata-rata itu. Tipe kedua dari heterogen masyarakat dicirikan oleh karakter polimodelnya, sedangkan tipe kedua heterogenitas secara kualitatif berbeda dengan homogenitas. Tipe pertama dibedakan darinya hanya berdasarkan derajat. Tipe pertama mencirikan masyarakat imigrasi seperti Amerika Serikat, dan tipe kedua mencirikan masyarakat penggabungan imigrasi seperti Uni Soviet. Dalam bab ini tidak hanya menjadi peduli dengan dinamika yang mendasari tatanan sosial dan menjadi tipe masyarakat heterogen yang pertama. Yang berikut, determinan intervensi negara kasus Hare Krishna dan Reitnes. Baik Hare Krishna dan Reitnes dalam import langsung dari India yang termasuk dalam tradisi Neo-Hindu, kedua gerakan itu jauh dari luar tradisi Yahudi dan Yahudi Kristen. Dan normatifnya, status dalam masyarakat Amerika adalah marginal, paling banter. Keduanya dipimpin dan dibawa Amerika Serikat oleh seorang pemimpin karismatik, dan keduanya menghitung sebagian besar periferal atau kulit putih kelas menengah background anggota Amerika masyarakat di antara pengikut setia mereka. Terlepas dari banyak kesamaan ini, kelompok-kelompok ini memiliki nasib yang sama sekali berbeda.
di Amerika Serikat, dan dua faktor yang didefinisikan di atas atau ancaman terhadap negara otomotif dan penanganan eksternalisasi negatif pada orang lain yang memiliki akal mengisyaratkan alasan mengapa tidak seperti pada Hare Krishna, gerakan Regens menampilkan ancaman terhadap otonomi negara. Yang berikut, Saints Rockheads, Malaikat Penjaga dan 37 Geng Jalan Perkotaan, interpretasi alternatif. Dalam sebuah studi klasik, mengamati dua buah geng pemuda di SMA Hannibal selama 2 tahun. Orang-orang suci adalah geng kelas yang menengah ke atas, sedangkan orang-orang Roundheads berasal dari keluarga kelas bawah. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua geng yang terlibat dalam kegiatan kenakalan, masyarakat, sekolah, dan polisi secara konsisten menganggap orang suci sebagai baik, pemuda yang terhormat, dan tidak nakal dengan masa depan yang cerah. Tapi orang-orang kasar sebagai penjahat muda yang tangguh yang sedang menuju masalah. Selama studi tak satu pun dari 8 orang suci bahkan menerima tiket lalu lintas. Sebaliknya masing-masing dari 6 Rockheads ditangkap setidaknya sekali. Beberapa dari mereka ditangkap beberapa kali dan menghabiskan setidaknya suatu malam di penjara. Yang berikut, toleransi negara terhadap wakil. Jika negara secara diam-diam mengakui kontribusi positif kelompok-kelompok sosial yang menyimpang terhadap tatanan global dan menelerasi keberadaan mereka, selama mereka menentang otoritasnya atau memaksa hal-hal negatif, eksternalitas pada akal orang lain, maka hukum formal status kelompok sosial itu sendiri tidak mempengaruhi bagaimana mereka memperlakukan kelompok-kelompok ini. Secara khusus, polisi harus secara toleran terhadap kelompok yang secara eksplisit terlibat dalam kejahatan tanpa korban, seperti prostitusi, perjudian, penggunaan narkoba, kecuali kelompok-kelompok ini menantang monopoli negara atas kekerasan dan atau memaksa eksternalitas negatif pada aktor-aktor yang memiliki akal. James Q. Wilson menggarisbawahi poin-poin di dalam studi tentang perilaku polisi. Di dalam komunitas Amerika Serikat, Wilson berpendapat bahwa fungsi utama petugas patroli pada BIT adalah pemeliharaan ketertiban umum. Daripada penegakan hukum yang ketat, pemeliharaan ketertiban umum dari penegakan hukum yang ketat. Surat undang-undang, polisi beroperasi untuk menegakkan ketertiban umum atas menegakkan hukum dan mentolerir beberapa kejahatan untuk mempertahankan memesan sebagian besar karena pejabat kota kepada sebagian kepala polisi. Yang berikut, implikasi. Ketertiban dalam masyarakat nasional yang heterogen ditingkatkan oleh adanya sejumlah besar kelompok yang relatif kecil yang tidak mampu menguasai kendali atas sumber daya yang mengancam posisi untuk negara. Persaingan antar kelompok untuk daya dan anggota mungkin menguntungkan dan sudut pandang produksi tatanan global. Orientasi normatif kelompok-kelompok ini tidak penting. Semakin besar jumlah kelompok yang menarik keanggotaannya mereka di pinggiran masyarakat, semakin baik. Masih ada pertanyaan alih-alih membina asosiasi di antara individu periferal, mengapa tidak mencoba membeli kesetiaan mereka melalui transfer dan negara. Secara relatif heterogen masyarakat, solusi ini akan menjadi tindak layak secara politik dan sangat mahal. Namun untuk alasan teoritis yang lebih penting, kooptasi negara semacam ini sepertinya tidak efektif. Hak yang lebih penting cenderung menurunkan tatanan global karena berasal dari negara yang memiliki kapasitas kontrol yang relatif lemah. Baik, sekian dari hasil review saya. Terima kasih, selamat siang.